نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka pada hari ini kita bisa hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka berbudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib mengajak kepada kita semua, terlebih kepada diri khatib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang singkat ini adapun sebagai tema dari khutbah kita, yakni orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Sebagai dasar, yakni surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Di dalam ayat ini Allah mengatakan ada 7 golongan manusia yang akan mewarisi surga Firdaus. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, pasti kita menginginkan yakni kenikmatan yang Allah kepada kita melalui surga Firdaus yang akan diberikan kepada kita nanti. Sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang terletak paling di atas, yang tingkatannya paling atas. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama golongan yang akan mewarisi surga Firdaus yakni qad aflahal mu'minun, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang di hatinya, di lidahnya, dan bukti dari amal perbuatannya itu dilihatkan, nampak, tidak berbeda apa yang di hati dan apa yang ada di lidahnya. Apa yang dia sampaikan dengan apa yang ada di hatinya itu sama, tidak berbeda. Kalau berbeda antara perbuatan, antara hati dan lidah
kisahnya, berarti ini bukan orang-orang yang beriman yang akan mewarisi surga Firdaus. Kemudian allazina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, yakni orang-orang yang hati dan pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan yang dia bacakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wallazina hum lizakati fa'ilun, yakni orang-orang yang mengeluarkan sebahagian dari hartanya, yakni dengan cara menzakatkan harta yang dia miliki. Karena di dalam harta yang dia miliki sebenarnya ada hak orang lain dalamnya. Memang kita yang berusaha, kita yang bekerja keras, namun ada hak orang-orang fakir dan miskin di dalamnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah, maka keluarkan hak orang lain di dalamnya. Jangan sampai kita memakan hak orang lain. Memang kita yang berusaha, ketika kita makan berarti kita memakan hak orang miskin, hak fakir. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang akan mewarisi surga Firdaus, yakni orang-orang yang menjauhkan diri perkataan dan perbuatannya dari hal-hal yang tidak berguna. Karena ada orang yang mengaku dirinya soleh, mengaku dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin bersedekah, salatnya luar biasa, namun ketika di luar salat perkataan perbuatannya tidak mencerminkan sesungguhnya dia adalah orang-orang yang soleh. Kadang-kadang perkataannya sering menyakiti hati orang lain, kadang-kadang perbuatannya tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yakni orang-orang yang menjaga amanah yang diberikan kepadanya, orang-orang yang memelihara amanah kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pada hari ini di tempat kita, di negara kita, sebentar hari lagi, beberapa hari lagi kita akan melakukan pemilihan pemimpin negara. Maka mesti menjadi rujukan oleh kita, menjadi patokan oleh kita, siapa yang terpilih menurut ketentuan ajaran Islam. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik kata Rasulullah, kata Allah pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni melalui sifat-sifat yang telah diberikan ketauladan kepada kita. Setidaknya ada 4 kategori yang menjadi patokan oleh kita untuk memilih pemimpin kita nanti, sehingga kita tidak kecolongan dalam memilih pemimpin-pemimpin di tempat kita ini. Yang pertama adalah di dalam diri Rasulullah terdapat sifat yang siddiq, sifat yang benar, sifat yang jujur. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kemudian dia buktikan dengan amal perbuatan. Ini yang siddiq.
Jangan sampai kita memilih lawan dari sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hari ini lihat luar biasa ketaatannya, kesiddiqannya, namun ketika dia telah mendapatkan impiannya sebagai seorang pemimpin, sifat kesiddiqannya dia tinggalkan. Kemudian yakni sifat amanah. Ini yang tadi wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yakni orang-orang yang menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketika dia dipercayakan oleh saudara-saudaranya, katakanlah kita hari ini, maka dia jaga. Bagaimana dia menjaga? Apapun yang telah dibebankan tugas-tugas terhadap kepemimpinannya, dia lakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh hukum atau oleh perundang-undangan. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah sifat Rasulullah yang diberikan Allah kepada kita, yakni tabligh, menyampaikan sesuatu kebenaran, menyampaikan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hal pemerintahan, sebagai contohnya adalah ketika ada informasi untuk pembangunan, untuk kemasyarakatan, maka dia berikan, dia sampaikan sebagaimana mestinya, secara transparan, secara jelas. Karena ada sebahagian dari kita, pemimpin-pemimpin hari ini, ketika diberi amanah, dia tidak menyampaikan sebagaimana mestinya. Yang hanya tahu hanya orang-orang terdekatnya, kerabat-kerabatnya, atau orang-orang yang ada kepentingan dalamnya. Itu saja yang tahu. Maka banyak kita dengar ketika ada bantuan-bantuan, ini tidak mengena sesuai, tidak terkena orang yang patut mendapatkannya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah Rasulullah bersifat fatonah, mempunyai fatonah, yakni kecerdasan. Seorang pemimpin mesti cerdas, cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya. Ini mesti ada tiga faktor ini di dalam diri seorang pemimpin. Cerdas dari intelektual, yakni otaknya yang cerdas. Bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara mengolah supaya nanti pembangunan di negeri ini dapat pandai ke atas, pandai ke bawah. Ini cerdas dari intelektual. Kemudian cerdas emosional. Persoalan menjadi seorang pemimpin sangat banyak, dari yang terkecil sampai yang besar, dari masyarakat bawah sampai masyarakat paling atas. Ada saja yang dia sampaikan, ada saja yang dia kadukan. Persoalan sangat luar biasa banyaknya. Maka seorang pemimpin mempunyai emosional yang baik, karena dalam menyelesaikan suatu persoalan tidak bisa dengan cara keras, tidak bisa dengan cara main tangan, maka dengan emosional yang baik. Bagaimana pendekatan dengan seseorang, dengan suatu masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kecerdasan spiritual. Seorang pemimpin mesti memiliki ilmu spiritual, ilmu keagamaan dan kebudayaan. Mesti dia mempunyai. Kalau tidak banyak, namun ada dasar-dasar yang dia miliki, sehingga nanti terlihat di dalam dirinya
ketokohannya dalam memimpin suatu masyarakat. Ada nilai-nilai agama di dalam dirinya. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini jadilah kita pemilih yang cerdas. Jangan menjadi pemilih yang hanya karena sesuatu hal. Katakanlah karena ada hadiah, karena ada iming-iming jabatan dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak suka, namun karena ada iming-iming yang tadi, hadiah-hadiah tadi, kita halalkan, kita pilih dia. Maka jadilah pemilih yang cerdas, karena kita pilih hari ini akan kita bertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tidak selesai hari ini saja. Ketika kita memberi kesaksian palsu. Kesaksian palsu artinya kita tidak mau dengan orang itu, namun karena sesuatu kita berikan pilihan kita. Ini kesaksian palsu. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketika nanti selesai pemilihan, maka perbedaan-perbedaan pilihan itu biasa. Jangan sampai karena perbedaan pilihan antara tetangga hidup berkampung dan bernegara, ini menjadi rusak, menjadi putus hubungan silaturahmi kita. Jangan sampai hal ini terjadi nantinya. Mari, perbedaan pilihan itu biasa dan itu demokrasi. Bapak-bapak, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, yakni orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, yakni orang-orang yang menjaga salatnya, ketika keluar dari masjid ini, maka terjaga salat kita. Bukan waktunya kita jaga, namun terjaga perkataan kita, terjaga tingkah laku kita. Karena sesungguhnya ibadah salat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah golongan-golongan yang akan mewarisi surga Firdaus. Surga yang sangat luar biasa kenikmatan di dalamnya. Kalaulah kita tidak mau dengan surga Firdaus, berarti sangat rugi kita. Berarti sangat bodoh kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita cari surga Firdaus sehingga kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Camkanlah fa'tabiru yaumil absar la'allakum